Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Usul Syarhu Thalathatil Usul, yang akan kita kaji di dalamnya tentang akidah dan juga tazkiyatun nufus, yang merupakan buah daripada mempelajari akidah. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita terhenti pada pembahasan tentang dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia adalah Ar-Rabb, Tuhan yang menciptakan, memberikan rizki, mengatur alam semesta ini semuanya, termasuk kita. Dan kita akan melanjutkan mulai dari penafsiran daripada Al-Imam Ibnu Katsir. Disebutkan qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Kata beliau, Imam Ibnu Katsir, Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, yang telah menciptakan segala sesuatu ini, alam semesta beserta isinya, dunia beserta isinya, huwal mustahiqu lil ibadah. Maka dia semata yang berhak untuk diibadahi. Zat yang menciptakan, dialah yang berhak untuk ditunaikan kepadanya, diarahkan kepadanya ibadah. Maka kalau kita tarik pemahaman dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ini, berarti yang tidak menciptakan, yang tidak ikut serta dalam penciptaan alam semesta ini, dia tidak memiliki hak untuk diibadahi. Artinya seluruh ibadah itu hanya boleh ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita garis bawahi bahwa menciptakan itu adalah hak Allah semata. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan. Loh, bukannya itu ada Pak Fulan misalkan, dia yang menciptakan robot A, atau Pak Fulan yang menciptakan lagu nasional A. Itu bukan menciptakan, namun itu hanya merangkai saja. Itu hanya menggabungkan makhluk-makhluk yang sebelumnya sudah ada, yang sudah Allah ciptakan sebelumnya. Nah, itu orang itu bisa menciptakan penemuan baru. Ya, misalkan menciptakan kursi, meja. Itu bukan penciptaan, itu hanya merangkai. Sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada, hanya dia merangkai ulang saja. Mengatur ulang supaya ya terangkai.
Dan kalaupun dia muncul ide dari otaknya, maka otaknya pun juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita pahami bahwasanya kalimat menciptakan, al-khalqu, al-khaliqu itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan al-khaliq adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh digunakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada makhluk namanya khaliq, maka namanya harus diganti. Kalau ada makhluk namanya khaliq, maka harus diganti. Atau ditambahi dengan ubudiyah. Ditambahi dengan abdul. Abdul khaliq. Kenapa? Karena al-khalq, penciptaan itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada yang mampu menciptakan. Selain Allah tidak ada yang mampu menciptakan. Sama halnya kalau ada orang lahir kemudian dikasih nama dengan nama Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Harus diganti atau ditambah dengan Abdul menjadi Abdullah. Demikian pula Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha merahmati dengan rahmat yang luas. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang namanya Rahman harus diganti atau ditambahi depannya. Abdurrahman bisa, Taufiqur Rahman bisa. Tidak boleh secara tersendiri Rahman di depan. Atau kita yang memanggil dia misalkan, kita tidak boleh memanggil dengan nama Rahman. Namanya Abdurrahman kita panggil Rahman, nggak boleh. Karena Ar-Rahman itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selainnya harus diberi kata yang lain di depannya yang menunjukkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, qala al-Imamu Abul Fida. Nama beliau atau kunyah beliau adalah Abul Fida. Dan nama beliau aslinya adalah Ismail Ibnu Umar. Jadi Imam Ibnu Katsir itu nama aslinya siapa? Ismail. Nama aslinya Ismail bin Umar bin Katsir. Sahibut tafsir. Sang pemilik kitab tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Rahimahullahu ta'ala wa askanahu jannatihi. Semoga Allah merahmatinya dan menempatkannya ke dalam surganya. Kata beliau, al-khaliqu al-mujidu lihadil asya'i minal adami. Yang menciptakan, yang mewujudkan segala sesuatu dari sebelumnya tidak ada. Segala sesuatu awalnya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan, Allah wujudkan. Min khalqil insani. Baik itu berupa penciptaan manusia. Wal ardi was samai. Penciptaan bumi, langit. Wa ma fihima minal khairati was thimar. Demikian pula segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Yang bisa kita lihat adalah kita, manusia, atau langit, atau bumi, atau makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Selain itu, kita terbatas tidak mampu untuk menjangkaunya. Minal khairat, baik berupa kebaikan-kebaikan wasimar, demikian pula buah-buahan. Yang menciptakan itu semua adalah Allah. Maka huwal mustahiqu lil ibadah. Dialah semata yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Selain Allah dari Tuhan-Tuhan yang ada, tidak ada satupun yang menciptakan. Silahkan ya kita sebutkan siapa nama Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka menciptakan atau tidak? Silahkan sebutkan. Yesus misalkan. Apakah Yesus itu menciptakan? Tidak. Dia diciptakan. Dia terlahir dari seorang ibu.
Siapa lagi? Buddha diciptakan. Siapa lagi? Kalau kita sebutkan semuanya, semuanya adalah makhluk. Semuanya adalah makhluk yang keadaannya sama dengan kita. Makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk butuh kepada makhluk yang lainnya. Sama dengan kita. Nabi Isa alaihissalam butuh digendong oleh siapa? Maryam. Butuh ditimang-timang ketika masih bayi. Sama dengan kita. Sama-sama makhluk. Maka mereka semua tidak berhak untuk diibadahi. Apalagi makhluk mati. Batu misalkan, pohon misalkan, tidak memiliki hak untuk diibadahi. Kita memberikan sesuatu kepada pohon tersebut, sesaji misalkan, apa dasarnya, apa landasannya? Atau bangunan tertentu, bangunan kuno, apa atas dasar apa kita, yaitu memberikan sesuatu kepada bangunan kuno tersebut supaya tidak diganggu, supaya tidak di ini itu. Mana buktinya kalau itu semua bisa ganggu? Gak ada yang bisa ganggu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya untuk melakukan gangguan tersebut. Ya, mereka semua adalah makhluk mati. Huwal mustahiqqu lil ibadah wa ghairuhu makhluqun dha'ifun la yastahiquha. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Dhaif. Nah, Bapak arti ini dhaif? Lemah. Semua selain Allah adalah makhluk. Dan semua makhluk adalah lemah. Semua makhluk diawali dengan kefanaan dan diakhiri dengan kefanaan. Semua makhluk awal mulanya tidak ada. Kemudian Allah wujudkan, Allah ciptakan. Kemudian setelah itu Allah tiadakan lagi. Gunung berapi yang kokoh dulunya tidak ada. Dulunya tidak ada. Kemudian menurut teori tertentu terjadi pergeseran ini itu kemudian menjadi gunung. Siapa yang geser? Siapa yang menjadikan gunung tersebut menjulang tinggi? Allah Subhanahu wa taala. Gunung berapi awalnya kecil, kemudian keluar lava-lava jadi gede. Allah semuanya yang mengatur semacam itu dan semuanya lemah. Kenapa? Karena semuanya adalah makhluk. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Segala sesuatu yang kalian doai, kalian minta selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki sesuatu pun untuk diberikan kepada kalian min qitmir, meskipun hanya berupa qitmir. Qitmir niku kalau kita makan kurma, kemudian di dalam kan ada nawa, ada isi kurma. Antara daging kurma dengan isi kurma ada kulit berwarna putih. Itu qitmir. Segala sesuatu yang disembah, yang diminta, didoai, dikasih sesajen, ditawasuli selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan jawaban. Kenapa? Karena mereka makhluk. Meskipun jawabannya berupa apa tadi? Qitmir. Berupa qitmir, kulit kurma yang ada di dalam. Coba kalau kita misalkan satu masjid ini, kemudian kita bagi-bagi ini, yuk makan apa? Qitmir. Kumpulan kulit kurma. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Kayak kui mau lepehane sopo. Ya kan? Gak ada yang mau. Kenapa? Gak ada harganya. Yang gak ada nilainya. Sesuatu yang tidak ada nilainya ini saja mereka tidak mampu memilikinya. Apalagi memberikan yaitu sesuatu yang lebih besar kepada orang yang beribadah kepadanya. Maka semua yang diibadahi selain Allah adalah makhluk yang lemah. Yang sama dengan kita, butuh. Sama-sama dengan kita, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim, kullu man yamliku durra wan naf'a
fa innahu huwal ma'budu haqqan. Segala yang memiliki madarat dan manfaat, yang mampu memberikan madarat dan manfaat, maka dia adalah al-ma'budu haqqan, zat yang berhak untuk diibadahi, haqqan dengan sebenar-benarnya. Wal ma'budu la budda wa ayyakuna malikan lin naf'i wad dur. Dibalik sama Ibnul Qayyim. Dan zat yang diibadahi itu harus memiliki, dia harus memiliki manfaat dan madarat. Harus bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih madarat. Walihada, karenanya ankarallahu ta'ala ala man abada min dunihi ma la yamliku durran wala naf'an. Allah mengingkari semua orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak memiliki madarat dan manfaat. Semuanya selain Allah nggak bisa ngasih madarat dan manfaat. Nabi Isa alaihissalam yang dipuja-puja nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih manfaat. Apalagi yang dalam bentuk salib, nggak bisa ngasih manfaat. Patung, arca dan seterusnya nggak bisa ngasih manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, penulis membawakan muqaddimah yang cukup panjang sebelum memulai pembahasan tentang macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Dan penyebutan macam ibadah di sini ini hanya sebagai contoh. Artinya ibadah itu banyak. Ibadah itu banyak dan dicontohkan apa yang disebutkan di sini. Kata beliau, wa min fadlillahi ala ibadihi an syara'a lahum anwa'an adidatan minal ibadati yataqarrabuna biha ilallah. Dan di antara bentuk fadl, anugerah, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, Allah mensyariatkan kepada mereka semua macam-macam ibadah yang sangat banyak yang bisa digunakan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis macam ibadah itu banyak. Jenisnya banyak dan kita bisa milih. Kita bisa milih. Kecuali ibadah yang wajib. Ya mau tidak mau kita harus mengerjakannya. Ibadah-ibadah selain wajib banyak sekali. Dan kita bisa milih untuk apa? Untuk memperbanyak pahala kita. Wal mar'u la ya'lamu bi ayyiha yadkhulul jannah. Dan seseorang dia enggak tahu dari jalan ibadah manakah dia akan masuk surga. Gambaran sederhananya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang mempermudah seseorang dengan dijadikannya dia suka kepada ibadah tertentu. Misalkan fulan, Pak A misalkan, dia kalau suruh sholat seneng banget. Habis sholat wajib, selesai wirid langsung sholat sunnah. Habis sholat isya, selesai sholat sunnah ba'da isya, ba'diyah, kemudian sholat lagi. Ditanya sholat apa Pak? Ya sholat sunnah mutlak. Oke. Besoknya lagi ditanya apa Pak? Tadi saya niat sholat tahajud. Loh kok sebelum tidur? Ya khawatirnya nanti di akhir saya nggak bisa bangun awal. Waktu sholat duha, istirahat jam kerja misalkan, menjelang zuhur, kemudian dia cek jamnya, oh ini masih lama zuhur, masih seperempat jam. Masih bisa sholat duha 4 rakaat, dia sholat duha. Sebagian orang Allah berikan kecondongan, kemudahan untuk melakukan sholat. Namun nanti kalau disuruh puasa, kurang suka. Ada orang lain yang sukanya puasa. Demen banget
puasa. Senin Kemis bahkan puasa Daud. Ada yang pernah puasa Daud, Pak? Mahasiswa mungkin. Sehari puasa, sehari tidak. Terus seperti itu. Ketika diajak untuk ibadah yang lain misalkan, ibadah sholat, ya sudah, dia cuma sholat wajib saja. Sholat sunnahnya, ya kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Ada yang lainnya dia suka baca Quran, dia suka baca buku, dan seterusnya. Maka ini semua adalah amaliyah ibadah yang Allah jadikan masing-masing orang memiliki kecondongan. Dan kita tidak tahu manakah amal ibadah yang akan menjadi jalan kita menuju surga. Sama halnya kalau kita makan. Ya namanya orang Indonesia, makanan wajibnya apa? Nasi nama sego. Nengin pula sekul. Nasi. Makanan wajibnya harus ada. Lauknya, nah nanti setiap orang akan punya selera masing-masing. Kurang lebih analoginya seperti itu. La ya'lamu bi ayyiha yadkhulul jannah. Kata Imam Ibnul Qayyim, man tanawwa'at a'maluhul mardiyah al-mahbubah lahu fi hadhihi ad-dar tanawwa'at al-aqsamul lati yataladzadu biha fi tilka ad-dar. Beliau rahimahullah memberikan saran, memberikan nasihat yang sebenarnya ini isinya adalah saran. Kata beliau, barang siapa yang amalan-amalan yang dia kerjakan di dunia ini yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tanawwa'at, bermacam-macam. Amalan yang dia kerjakan itu macam-macam. Puasa dia puasa, sholat, puasa sunnah, sholat sunnah dikerjakan. Baca Quran, baca buku, belajar. Kemudian sedekah sunnah. Dia lakukan semuanya. Kata Imam Ibnul Qayyim, dengan demikian itu, maka nanti di negeri akhirat, kenikmatan yang akan dia dapatkan pun juga akan bermacam-macam. Jalan kebaikannya banyak. Wa takassarat lahu bihasabi takatsuri a'malihi huna. Kenikmatan yang akan dia nikmati, kelezatan negeri akhirat yang akan dia rasakan, itu akan takassarat, akan banyak. Sebagaimana atau sesuai dengan banyaknya amalan yang dia kerjakan di dunia. Amalan ibadah itu banyak macamnya. Wa kana maziduhu bitanawwu'iha walibtihaji biha waliltizazi hunaka. Demikian pula terkait dengan tambahan yang Allah tambahkan berupa macam-macam tersebut, al-ibtihaj, kegembiraan dengannya, waliltizat, ya berlezat-lezat dengannya pun juga sesuai. Ala hasabi mazidihi minal a'mali wa tanawwu'ihi fiha fi hadzal dar, fi hadhihi ad-dar, sesuai dengan yang dia tambahkan berupa amalan-amalan di dunia ini. Ya. Waktu selo misalkan waktunya senggang buat sholat, buat baca Quran, daripada ngelamun atau daripada lihat HP, ya sholat misalkan, ambil wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Besoknya akan kayak wingi rasanya enak timbangannya waktunya selo, enak gue sholat wudhu kemudian sholat. Besoknya ditambah 2 rakaat jadi 4 rakaat. Awal-awal mungkin seseorang ya hanya memanfaatkan waktu luang, tapi pada akhirnya bertambah dan bertambah. Wa fadlullahi wasi'ah. Ya, bertambah dan bertambah. Orang yang terbiasa sedekah misalkan, awalnya sedekah sekian, besoknya sedekah lagi. Dia merasakan manfaatnya, langsung Allah berikan balasan misalkan. Maka dia akan
ketagihan untuk melakukan amal kebaikan tersebut. Baca Quran pun juga demikian. Kemarin saya jam segini baca Quran. Baca Quran lah. Baca Quran. Besoknya pun juga demikian. Kemarin saya baca dapat satu halaman. Tak tambahlah. Tambah. Nanti tidak akan terasa. Tiba-tiba amalan atau timbangan amal kebaikannya menjadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan tambahan amalan kebajikan yang dia lakukan di dunia, di akhirat pun juga akan berlaku demikian. Wa qad ja'alallahu subhanahu likulli amalin minal a'malil mahbubah lahu wal maskhutah atharan wa jazaan wa ladzatan wa alaman yakhussuhu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setiap amalan dari amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, atau sebaliknya amalan yang maskhutah, yang Allah benci, Allah jadikan adanya asar. Asar niku napa? Bekas atau pengaruh, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang melakukan kebajikan di dunia ini akan ada bekasnya, akan ada pengaruhnya. Di akhirat pun juga demikian. Orang yang melakukan maksiat akan ada bekasnya, akan ada pengaruhnya di dunia dan di akhirat. Wa jazaan, demikian pula balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan memanen sesuai dengan apa yang dia kerjakan di dunia ini. Waladzatan wa alaman. Allah akan berikan kelezatannya dan juga alam kepedihannya. Orang yang melakukan kebajikan, amal saleh di dunia, dia merasakan kenikmatan, kelezatan, nikmat. Seneng ya rasane bantu wong. Ya, orang sekarang bilang apa? Bahagia dengan membahagiakan orang lain. Ternyata membahagiakan orang lain itu mendatangkan kebahagiaan ke dalam diri kita sendiri. Misalkan orang yang suka sedekah, suka bagi-bagi. Orang yang suka ibadah, suka sholat, suka baca Quran, dia mendapatkan kelezatan. Sebaliknya orang yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan alam, rasa yang pedih, rasa yang menyakitkan, baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang bermaksiat, contohnya orang yang berzina, na'udzubillah. Ketika berzina dia mungkin merasakan kenikmatan sejenak. Setelah itu ketun itu napa? Gelo, menyesal. Dan dia akan dirundung oleh rasa takut, dirundung oleh ketagihan kepada hal-hal yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, orang yang membunuh apalagi, dia akan menyesal telah menghilangkan nyawa seseorang. Suruh ngebalikin dia hidup lagi nggak bisa. Akan ada penyesalan di dunia. Dia akan dirundung oleh yaitu sesuatu yang menakut-nakuti. Dihantui oleh kesalahan terus dan terus. Gak akan ada habisnya. Di akhirat jelas Allah akan sediakan balasannya. Allah akan sediakan balasannya. La yusbihu atharu al-akhar wa jaza'uhu. Dan masing-masing pengaruhnya dan balasannya tidak sama. Masing-masing orang pengaruh dan atharnya tidak sama. 5 orang sama-sama melakukan kebaikan, sama-sama melakukan sholat. Pengaruh yang didapatkan akan berbeda, masing-masing akan berbeda. 5 orang melakukan kemaksiatan, masing-masing pun juga akan berbeda. Mungkin salah satu di antara mereka ya ada rasa takut dari awal, kemudian belum sampai melakukan, kemudian kembali lagi. Yang lainnya dia merasa bersalah, berusaha untuk bertaubat. Yang satunya terus-menerus sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing berbeda. Demikian pula di akhirat kelak, masing-masing pun juga akan berbeda. Walihada tanawwa'at ladzatu ahlil jannah. Oleh karena itu kelezatan, kenikmatan ahlul jannah, para penduduk surga akan berbeda
beda. Penduduk surga mereka tidak satu tingkat. Kenikmatan mereka masing-masing berbeda-beda. Wa alamu ahlin nar. Demikian pula rasa sakit yang akan dirasakan oleh penduduk neraka pun juga berbeda-beda. Wa tanawwa'a ma fihima minat thayyibati wal 'uqubat. Akan bermacam-macam hal-hal yang ada di dalamnya. Di dalam surga berupa kebaikan-kebaikan dan di dalam neraka berupa keburukan-keburukan. Falaisat ladzatu man daraba fi kulli mardatillahi bisahmin wa akhadha minha binasibin kaladzati man anma sahmahu wa nasibahu fi naw'in wahidin minha. Tidak sama antara orang yang di setiap amaliyah ibadah dia memiliki saham. Saham itu bahasa Arab. Setiap amal ibadah dia punya saham. Sholat dia punya andalan. Misalkan andalannya sholat witir 5 rakaat. Setiap hari witir terus ajak 5 rakaat. Sedekah setiap subuh dia sedekah. Entah sedekah uang atau sedekah apa. Kemudian amalan-amalan yang lainnya. Baca Quran. Setiap hari dia baca 2 lembar misalkan. Dia punya. Masing-masing amalan dia punya saham. Akan berbeda dengan orang yang hanya fokus pada satu amalan saja. Akan berbeda dengan orang yang fokus dengan satu amalan saja. Dan kita menyaksikan sebagian orang seperti itu. Diajak sholat gak mau, tapi kalau suruh sedekah, brol. Sholat ragelem. Sedekah, brol. Diajak kurban gak mau. Maunya sedekah di depan rumahnya, misalkan bagi-bagi apa. Tapi yang lainnya nggak mau. Ya, mungkin sebagian orang semacam itu dan kita menyaksikan sebagiannya ada di dunia nyata kita. Kaladzati man anma sahmahu fi naw'in wahid minha. Wala alamu man daraba fi kulli maskhutin lillahi binasibin wa uqubatuhu ka'alami man daraba bisahmin wahidin fi masakhitihi. Demikian pula tidak sama orang yang semua jenis maksiat dia lakukan dengan orang yang hanya maksiatnya satu saja. Orang yang maksiatnya satu saja, kecanduan dia. Dia nggak bisa lepas dari maksiat ini. Meskipun yang tahu kemaksiatan yang dia lakukan hanya Allah, kemudian dirinya sendiri. Dia sembunyi-sembunyi ketika melakukan kemaksiatan. Orang yang satunya lagi semua jenis maksiat dilakukan. Ben-bengi na'udzubillah ngombe. Kemudian na'udzubillah berzina. Ini mencuri, mencopet, begal dan seterusnya. Semuanya dilakukan. Tidak sama antara ini dengan itu. Masing-masing akan diberikan balasan sesuai dengan yaitu amalan buruk yang dia lakukan. Qala wal 'abdu ta'lu darajatuhu 'inda rabbih idza izdadat 'ubudiyatuhu lahu. Seorang hamba dia akan semakin tinggi derajatnya di sisi Rabb-nya jika semakin bertambah ubudiyah dia kepada Rabb-nya. Seorang hamba kedudukannya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan ibadah ubudiyah yang dia tunaikan selama di dunia. Semakin seseorang itu banyak ibadahnya, ibadah yang dibangun di atas keikhlasan dan mutaba'ah tentunya, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya jangan malas beramal. Jangan malas melakukan aktivitas ibadah. Ya. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada kesempatan. Dan Allah kasih 24 jam dalam sehari semalam ini, waktu yang cukup lama. Banyak dari 24 jam ini yang ternyata kalau kita saring, ternyata ibadah yang kita lakukan itu mungkin hanya
1 atau 2 jam dalam sehari. Sisanya untuk apa? Perkara yang mubah, misalkan tidur, makan, oke. Sisanya yang lain mungkin hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau bahkan hal-hal yang negatif yang mengandung unsur kemaksiatan. Maka masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita untuk melakukan amal ibadah. Supaya apa? Supaya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kamalul makhluqi fi tahqiqi ubudiyatihi lillah. Kesempurnaan makhluk ada pada perealisasian dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang makhluk dia bisa mendudukkan, menempatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba, maka dia semakin sempurna. Manusia yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling sempurna ibadahnya. Siapa manusia yang paling sempurna ibadahnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata beliau adalah orang yang paling menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil beliau dengan nama abd, nama hamba. Ya, subhanalladzi, surat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Siapa hambanya di sini? Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna di sisi Allah adalah manusia yang paling sempurna ubudiyahnya kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama zdadal 'abdu tahqiqan lil ubudiyati izdada kamaluhu. Semakin seorang hamba dia bertambah perealisasian ibadah yang dia tunaikan kepada Allah, maka kesempurnaan dia pun semakin bertambah pula. Wa'alat darajatuhu, dan derajatnya di sisi Allah akan semakin tinggi. Pertanyaannya, Bapak Ibu, mau surganya yang bawah-bawah saja atau yang agak tinggian sedikit? Yang tinggi. Makanya Nabi mengatakan, idza sa'altal jannah fas'al al-firdaus fa innahu awsatu al-jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah yang paling tengah. Dan dia di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, paling tinggi. Yang paling tinggi. Kalau kita ingin ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh dengan berbagai bentuk dan macamnya. Banyak sekali amal saleh yang bisa kita kerjakan. Walamma bayyana al-musannifu anna al-wajiba an na'budallaha wahdahu dzakara syai'an min anwa'il ibadah. Penulis beliau menyebutkan bahwasanya wajib bagi kita untuk beribadah kepadanya semata, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka beliau menyebutkan setelah penyebutan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, beliau sebutkan contoh-contoh atau macam-macam ibadah. Wa anwa'u wa asnaful ibadati allati amara Allah biha ibadahu wa ta'abbadahum biha katsirah jiddan. Macam dan jenis ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya, yang Allah syariatkan supaya para hambanya beribadah dengan ibadah-ibadah tersebut, katsirah jiddan, banyak sekali. Ibadah itu sangat banyak sekali. Dzakarul musannifu rahimahullah minha
sab'ata asyara misalan li anwa'iha. Penulis menyebutkan ada 17 contoh. Ada 17 contoh ibadah. Ini bukan pembatasan. Ya, maksudnya bukan ibadah gur kuwi tok, bukan. Namun ada banyak. Yang disebutkan hanya ini saja. Contohnya al-islamu wal imanu wal ihsan. Yaitu adalah Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah ibadah, iman adalah ibadah, ihsan pun juga adalah ibadah. Tiga-tiganya adalah ibadah. Dan tiga-tiganya merupakan tingkatan yang ada dalam agama Islam. Agama kita ini memiliki tingkatan, dan tingkatan tersebut adalah Islam, iman, dan ihsan. Bismillah. Jadi dalam agama kita ada tingkatannya. Tingkatan yang paling dasar yaitu adalah Islam. Dan tingkatan dasar ini dia meliputi amalan-amalan yang bersifat lahiriah. Amalan-amalan yang bersifat lahiriah. Seperti syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini adalah amalan lahiriah. Meskipun amalan lahiriah ini tidak menutup kemungkinan ada kaitannya dengan amalan batiniah. Orang yang bersyahadat hanya dengan lisannya saja, hatinya tidak ikut bersyahadat, hatinya tidak ada keimanan, disebut dengan orang apa? Munafik. Hanya lisannya saja. Mungkin dia bersyahadat, dia masuk Islam untuk menutupi kekufurannya. Kalau dia tetap kafir, nanti akan ditarik upeti oleh kaum muslimin misalkan. Maka dia masuk Islam. Sholat pun juga demikian. Orang sholat, dia fisiknya, gerakannya gerakan sholat. Kita secara lahiriah menghukumi sholatnya sah. Secara lahiriah dia mulai takbiratul ihram, kemudian imamnya selesai Al-Fatihah dia membaca amin, imam ruku dia ikut ruku, sujud dan seterusnya sampai salam, maka kita katakan sholatnya sah secara lahiriah. Ada secara batin yang urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tingkatan yang terdasar ini yaitu Islam, dia adalah menunjukkan amalia-amalia lahiriah yang sifatnya zahir. Namun tidak menutup kemungkinan atau bahkan harus memiliki hubungan dengan amalan hati. Orang sholat tanpa menghadirkan hati, ya kosong sholatnya, hanya gerakan tanpa kekhusyuan. Demikian pula bayar zakat. Orang bayar zakat, ya mengeluarkan zakat, namun hatinya gerundel, terpaksa misalkan, maka nggak ada nilainya di sisi Allah. Kita secara lahiriah menghukuminya sah, ya karena kita diminta oleh Allah untuk menghukumi secara lahiriah. Orang yang berpuasa, ya sahur, kemudian nanti dia waktunya buka ikut buka, dan selama siang hari dia tidak, ya membatalkan puasanya sah. Orang yang berhaji misalkan, dia berangkat haji mengikuti semua ritual, namun tidak ada niatan, ya silahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya kalau kita ingin amalan kita diterima, ya harus ada kaitannya dengan hati. Tingkatan yang paling dasar adalah tingkatan yang bernama Islam. Dia menunjukkan amalan-amalan lahiriah, namun ada kaitannya dengan amalan hati. Wal iman. Tingkatan yang kedua itu adalah tingkatan iman. Tingkatan iman. Dan ini adalah tingkatan yang secara khusus dia menunjukkan amalan-amalan batiniah, amalan hati. Seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rukun iman, berapa jumlahnya rukun iman? 6. Pada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada takdir. 6 rukun iman. Letaknya di mana? Amalannya di mana? Di dalam hati. Namun ada kaitannya dengan amalan anggota badan, amalan fisik, amalan lahiriah. Orang yang ngaku beriman kepada Allah, apa konsekuensinya? Buktikan dong keimananmu. Cari iman, tinira tahu sholat. Nah, ada konsekuensinya. Meskipun judulnya tingkatan yang kedua adalah iman, dia berkaitan dengan amalan hati. Namun ada konsekuensi berupa amalan lahiriah. Sama dengan yang pertama tadi. Islam kaitannya adalah dengan amalan lahiriah. Namun ada kaitannya dengan amalan hati. Dan tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Ihsan. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan, senantiasa berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ihsan yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah secara langsung tatkala melakukan ibadah tersebut. Atau kalau tidak mampu sampai taraf tersebut, beribadah kepada Allah seakan-akan dia diawasi oleh Allah secara langsung. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Maka orang yang ihsan dimanapun dia berada akan selalu ada yang namanya muraqabatullah. Apa niku? Merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Dimanapun tempatnya. Dimanapun tempatnya. Dia sholat misalkan. Dia mau ibadah kepada Allah. Terlintas dalam hatinya. Ada Ustadz Fulan dari Jakarta. Sholat di sampingku. Langsung timbul apa? Riya. Tak apiilah sholatku. Isin kok ndak salaman sama beliau kayak sholatku cepet. Riya. Kemudian dia teringat. Sholat yang dia kerjakan tersebut diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat. Maka dia tepis riya tersebut, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dilihat tersebut, kemudian dia berusaha untuk mengikhlaskan. Ini diantara bentuk ihsan dalam beribadah. Sebaliknya, seseorang mungkin yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan maksiat, hatinya berbisik, kapan lagi ada kesempatan seperti ini, kapan lagi terulang 2 kali. Kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk.
dan makhluk tidak akan bisa memberikan balasan atas ibadah yang kita lakukan. Makanya kalau kita ibadah, udah hilangkan ya sesuatu yang mungkin membisiki kita. Ya, ada fulan jadi makmummu misalkan. Ada ustadz fulan jadi makmummu. Ada fulan di sampingmu. Ini kita tepis. Kenapa? Karena itu adalah riya. Dan dia menafikan ihsan. Orang yang ihsan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala karena dia seakan-akan beribadah langsung menghadap kepada Allah. Atau dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi thalathah a'la maratibid din. 3 hal ini adalah tingkatan agama yang paling tinggi, wa ahammu anwa'il ibadah, dan jenis ibadah yang paling penting. Lidzalika bada'al musannifu biha. Karenanya penulis memulai dengan 3 macam ibadah ini. Islam, iman, dan ihsan. Fal islamu bi arkanihi min salatin wa siyamin wa ibadah. Islam dengan rukun-rukunnya seperti salat, puasa merupakan ibadah. Wa kadzalikal iman bi a'malihil batinah kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Demikian pula iman merupakan ibadah. Ya, iman dengan amalan-amalan yang sifatnya tersembunyi, batiniyah. Seperti iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, hari akhir, iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya adalah ibadah. Wa kadzalikal khaufu wal mahabbatu war raja'u ila ghairi dzalika. Demikian pula rasa takut. Rasa takut kepada siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan rasa takut kepada selain Allah, kepada makhluk. Saya takut kepada misalkan pohon gede ini. Ibadah ya bukan. Ya, ibadah kepada si pohon itu. Kalau kita takut kepada Allah, maka takut kita kepada Allah adalah ibadah. Wal mahabbah, demikian pula kecintaan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat adalah ibadah. Warraja, harap, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Ila ghairi dzalik, dan selain itu semua. Fakullu ma yata'allaqu bil qulubi dakhilun fil ibadah. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan hati, maka itu masuk dalam ranah ibadah. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan hati, maka itu masuk dalam ibadah. Bal huwa a'la anwa'il ibadati wa a'dhamiha. Bahkan itu merupakan jenis ibadah yang paling tinggi dan yang paling agung. Makanya tadi kita contohkan orang yang sholat dengan hanya gerakannya saja, gak ada akal, gak ada hati, hatinya gak hadir. Beda dengan orang yang sholat, akalnya ada, on, kemudian hatinya hadir. Kenapa? Karena ibadah yang dibangun dengan kekhusyuan hati ini akan lebih tinggi dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Barangkali ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.